Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan seleksi CPNS dan P3K 2023. Disampaikan bahwa peserta bisa ikut tes susulan. Simak penjelasan BKN. Nah, Bapak Ibu terkait dengan seleksi CPNS maupun P3K 2022 yang memberi peluang untuk tes susulan, tentu itu juga adalah salah satu perhatian pemerintah bagi para pelamar ya, yang mana memberi kesempatan susulan kepada peserta, tentunya itu ada syarat dan ketentuan. Nah, Bapak Ibu supaya jangan penasaran, mari kita simak informasi berikut sebagaimana apa yang disampaikan oleh penjelasan dari BKN. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta memuat informasi mengenai seleksi calon pegawai negeri sipil dan P3K 2023, di mana hal ini tentunya diikuti oleh para pelamar honorer dan para fresh graduate. Seleksi PNS 2023 dan juga P3K tengah berlangsung tahap seleksi kompetensi dasar atau SKD bagi pelamar CPNS sudah dimulai pada tanggal 9 November. Seleksi kompetensi bagi pelamar P3K dimulai 10 November. Baik peserta tes CPNS dan P3K 2023 ditempatkan di berbagai titik lokasi atau tilok, yakni 340 tilok atau titik lokasi dalam negeri sejak 9 November sampai 5 Desember. Sementara pelaksanaan ujian di luar negeri ditempatkan pada 62 titik lokasi di berbagai negara mulai 14 sampai 15 November 2023. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Suarmen mengungkapkan banyaknya tilok atau titik ujian lokasi ujian yang disediakan lantaran animo masyarakat yang mengikuti seleksi CSN tahun ini terbilang sangat tinggi. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah pelamar yang membuat akun pendaftaran di portal SSCSN BKN mencapai 2.944.856 orang. Mencapai 2.944.856 orang. Dari angka tersebut, pelamar yang menyelesaikan pendaftaran atau submit sebanyak 2.411.520. Angka itu kemudian menyisakan 1.853.617 pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat atau MS pada tahapan seleksi administrasi. Adapun 1.853.617 pelamar MS tersebut berhak melaju ke tahapan SKD dan seleksi kompetensi, yakni meliputi 725.589 pelamar CPNS, 426.776 pelamar P3K guru, 328.219 pelamar P3K tenaga kesehatan. Kemudian, dan 373.000
33 pelamar P3K tenaga teknis. Pelamar yang lanjut ke tahap selanjutnya akan kembali diuji lewat uji berbasis Computer Assisted Test atau CAT. Pelaksanaan ujian CAT ini merujuk pada mekanisme dan prosedur CAT BKN, yakni diantaranya ujian dibagi ke dalam 4 sesi per hari untuk pelamar CPNS dan 3 sesi per hari untuk pelamar P3K. Ini terang Deputi Suarmen yang ditemui di kantor BKN Pusat pada hari Kamis 9 November, beberapa hari yang lalu. Sementara itu, khusus hari Jumat, keduanya hanya berlangsung 2 sesi per hari. Waktu pengerjaan ujian CIT BKN akan berlangsung selama 100 menit untuk SKD CPNS dan 130 menit untuk seleksi kompetensi P3K. Ditanya apakah ada ujian susulan, maka sesuai dengan topik materi ini mengenai ujian susulan bisa diikuti, maka jawabannya adalah Deputi Suarmen mengatakan BKN akan memberikan fasilitas itu dengan berbagai syarat. Pertama, alasan peserta tidak dibuat-buat. Kedua, pemberitahuan harus sebelum jadwal pelaksanaan tes. Misalnya, yang bersangkutan dapat jadwal sesi kedua, tetapi karena sakit atau ada hal urgen, maka yang bersangkutan bisa menginformasikan kepada panitia paling lambat saat sesi 1 terangnya. Jika yang bersangkutan baru menginformasikan pada sesi kedua, maka yang bersangkutan dianggap tidak hadir. Kebijakan BKN memberikan kesempatan mengikuti tes susulan agar peserta bisa mendapatkan hak sama seperti yang lainnya. Asal alasannya bisa dipertanggungjawabkan, misalnya sakit dan hal urgen lainnya, panitia pelaksana bisa memberikan rekomendasi untuk mengikuti tes susulan, ucap Deputi Suharmen. Selama ujian berlangsung, PLT Kepala BKN Harmoyo Dwi Putranto menyebutkan bahwa masyarakat dapat memantau berjalannya perolehan hasil peserta ujian secara langsung yang disediakan lewat tayangan layar di titik lokasi. Dia mengingatkan kalau masyarakat tidak perlu repot harus menyaksikan layar di titik lokasi, karena tayangan nilai yang berjalan dapat disaksikan dimanapun dan kapanpun lewat kanal YouTube yang disediakan BKN, yakni Official CIT untuk instansi pusat dan YouTube channel masing-masing kantor regional BKN seluruh Indonesia. Harmoyo meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ujian di lapangan, termasuk panitia instansi, untuk mengikuti standar prosedur CIT BKN. Begitu juga dengan tim BKN yang turun ke lapangan mengawal pelaksanaan ujian, diminta untuk tetap tegak lurus terhadap ketentuan dan menegakkan aturan di lokasi ujian. Tidak hanya itu saja, dia juga mengingatkan para pelamar agar mengikuti tahapan seleksi yang disediakan pemerintah dan tidak berkompromi, apalagi bertransaksi dengan oknum yang menjanjikan kelulusan lewat sejumlah uang atau hal lain. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan peserta tes CPNS dan P3K tahun 2023 bisa mengikuti ujian susulan. Ingat satu hal, dalam hal ujian susulan itu ada syarat yang wajib dipenuhi, yaitu 1, dengan alasan sakit dan alasan urgen lainnya, sehingga terbengkalai jadwal ujiannya. Dengan catatan, pada pelaporannya, yaitu misalnya peserta ikut tes pada sesi 2 atau mungkin sesi 3, maka
melapornya yaitu pada awal sesi 1 sehingga bisa digubris oleh panitia. Jika baru melapor pada sesi 2 itu atau sesi 3 pada saat jadwal ujiannya, itu dianggap tidak hadir. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.